Kita lanjutkan lagi masuk pada pengertian dan fungsi judul dalam penelitian. Sederhananya, pengertian judul penelitian itu adalah ringkasan ide suatu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang permasalahan dan penyelesaiannya. Jadi itu adalah pengertian dari judul. Itu mempunyai satu fungsi yang sangat strategis. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua adalah bagi pembaca. Bagi peneliti, fungsinya dari judul itu dapat mengarahkan peneliti agar melakukan penelitian secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan, membahas, memperoleh kesimpulan, dan menyusun rekomendasi. Sedangkan fungsi judul dalam penelitian hukum bagi pembaca laporan adalah memberikan gambaran umum tentang gagasan baru dari peneliti yang sudah dihasilkan dalam suatu proses penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai satu rujukan dalam penelitian yang akan datang atau menjadi pijakan bagi stakeholders tertentu untuk menentukan kebijakan hukum. Kemudian fungsi yang ketiga itu juga bagi sponsor. Suatu judul yang bagus, suatu judul yang prospektif biasanya oleh sponsor akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan apakah judul penelitian itu patut untuk dibiayai atau tidak. Baik, kita lanjutkan tentang judul penelitian yang baik dan benar. Nah, secara sederhana, suatu judul itu mestinya disusun secara sederhana, langsung, spesifik, fungsional, jelas, tidak bias, jujur, ringkas, kemudian juga tepat, mandiri, lengkap, dan komprehensif, serta ilmiah, seimbang, dan tidak boleh menyesatkan. Artinya menyesatkan pembaca atau menyesatkan sponsor atas judul yang ia susun. Nah, kemudian judul penelitian yang baik, terutama dalam konteks hukum ini, harus disusun secara singkat, padat isi, dan jelas pengertiannya, serta dapat menunjukkan isi keseluruhan dari sebuah penelitian. Makanya nanti kita akan bicarakan mengenai jenis-jenis redaksi di dalam pembuatan judul. Dengan demikian, maka kita bisa lihat bahwa suatu judul penelitian mempunyai posisi strategis di dalam sebuah penelitian. Nah, kemudian secara rinci judul penelitian hukum yang baik itu harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah substansi judul atau isi judul, yaitu wajib memenuhi semua unsur yang akan saya sebutkan. Yang pertama, judul itu harus relevan dengan tema dan topik yang sudah ditentukan oleh pihak tertentu, misalnya oleh sponsor, oleh penyandang dana, penyelenggara, atau mungkin ditetapkan oleh fakultas. Karena sekarang ini setiap fakultas lazimnya juga mempunyai rencana induk penelitian, sehingga penelitiannya itu bisa mengarah dan itu akan menjadi identitas dari sebuah fakultas agar menunjukkan keunggulannya. Kemudian yang kedua, judul itu harus mengandung permasalahan aktual, faktual, orisinal, spesifik, dan menarik untuk diselesaikan oleh banyak pihak, karena memang itu akan sangat bermanfaat hasilnya. Kemudian yang ketiga, itu adalah menggambarkan secara tepat tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, itu adalah mencerminkan kerealistisan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, menggambarkan isi penelitian secara utuh. Jadi, apabila kelima persyaratan itu dipenuhi, maka secara substansi itu dapat dikatakan judul itu adalah benar. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah syarat redaksi dari judul. Redaksi judul penelitian itu wajib memenuhi semua unsur yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah disusun dalam redaksi kalimat pernyataan yang lengkap, bukan dalam kalimat pertanyaan. Meskipun
dalam beberapa judul atau artikel ilmiah di beberapa negara di luar Indonesia banyak yang menggunakan kalimat tanya. Nah, cuman persoalannya kalau menurut saya judul di dalam kalimat tanya, interrogatif itu mungkin akan cocok apabila digunakan untuk judul di dalam sebuah artikel ilmiah populer atau penulisan-penulisan di media sosial atau di media massa. Tetapi umumnya di Indonesia suatu judul penelitian terutama dalam bidang ilmu hukum itu menggunakan kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua, dari redaksinya, maka rumusan itu harus jelas sehingga isinya dapat mudah dimengerti oleh pembaca dan tidak menimbulkan multi tafsir. Kemudian yang ketiga itu adalah dirumuskan secara ringkas, padat tetapi unsurnya lengkap dengan berpedoman pada kaidah penulisan dan penyusunan bahasa Indonesia ilmiah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Di sini saya menyampaikan bahwa judul itu hanya diusahakan agar singkat. Tetapi kalau memang itu tidak dapat disingkat, karena kalau disingkat itu akan menghilangkan substansi, akan mengacaukan satu isi, maka tidak salah apabila judul itu panjang. Nah, kenapa kok ada beberapa syarat bahwa judul itu tidak melebihi ketentuan tertentu? Ya, misalnya tidak lebih dari 20 kata. Nah, kalau ada ketentuan seperti itu dan kita memang diwajibkan untuk mengikuti itu, maka kita wajib hukumnya agar tidak lebih dari 20 kata. Karena apa? Karena jika lebih dari 20 kata, bisa jadi judul kita tidak diterima, artikel kita tidak dimuat, atau penelitian kita itu tidak dibiayai. Maka usahakan agar mencari suatu bahasa yang gampang dipahami, isinya singkat. Ini perlu keterampilan tertentu yang wajib kita miliki agar suatu judul itu lengkap, kemudian dalam redaksi yang singkat. Nah, kemudian yang D, digunakan kata atau istilah yang masuk akal. Nah, seperti saya sampaikan tadi, banyak istilah yang nggak masuk akal kemudian digunakan. Dan anehnya juga jadi judul. Nah, misalnya ada satu istilah pembuktian terbalik dalam hukum pidana. Sebenarnya kalau kita jujur, itu tidak ada istilah pembuktian terbalik. Yang ada itu adalah asas pembalikan beban pembuktian. Nah, inilah. Kemudian juga ada satu istilah yang kadang digunakan bahwa misalnya berkaitan dengan istilah minuman keras. Minuman keras itu dalam bahasa hukum tidak ada. Yang ada itu adalah minuman yang mengandung alkohol atau minuman beralkohol. Tapi faktanya juga ada. Begitu juga dengan penggunaan istilah ganti rugi. Istilah tersebut akan lebih tepat apabila menggunakan ganti kerugian. Nah, karena itu, maka persyaratan yang kelima adalah digunakan istilah yang baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kebakuan bahasa hukum itu, kalau menurut saya lebih ditentukan oleh bahasa peraturan perundang-undangan, meskipun itu kadangkala kurang tepat. Nah, apalagi kalau di dokumen. Misalnya saya membuat satu contoh. Ada seorang mahasiswa yang tanya ke saya, pertanyaannya begini, Pak, penulisan kata sertifikat itu yang betul sertifikat pakai F atau menggunakan sertifikat pakai P. Nah, maka saya akan menjawab begini, jika kita lihat dari kata sertifikat itu di dalam bentuk kalimat, maka gunakan sertifikat pakai F. Makanya ada istilah sertifikasi. Nah, jadi itu di dalam penggunaan istilah pada kalimat. Tetapi jika kita gunakan sertifikat, itu juga benar. Manakala digunakan untuk menunjuk suatu produk hukum. Karena sampai sekarang setahu saya, mohon maaf kalau saya telat update informasi, di dalam akta tanah
baik itu berkaitan dengan hak milik, hak guna usaha, kemudian juga hak-hak yang lain, maka tulisan di depan itu adalah sertifikat. Kalau kita menunjuk sertifikat, boleh, asalkan di belakangnya ada nomornya. Kenapa kok ini digunakan? Karena ini adalah nama dokumen. Kalau yang pertama tadi, sertifikat itu adalah penggunaan bahasa di dalam kalimat, penggunaan kata di dalam sebuah kalimat. Nah, disinilah perbedaan. Jadi, ketika kita menyebut atau kita menulis, maka kita harus hati-hati, harus kita cocokkan. Kalau memang sertifikat nomor titik-titik, maka kita tulis sertifikat. Tetapi ketika kita membuat satu rumusan judul tentang proses sertifikasi tanah, maka kita jangan menggunakan bahasa sertifikasi. Beberapa istilah berikut seringkali digunakan padahal itu menurut saya kurang tepat. Misalnya istilah hukuman mati. Ya, istilah yang benar dalam hukum pidana itu adalah pidana mati. Karena apa? Karena hukuman itu jumlahnya, jenisnya banyak. Mulai dari hukuman pidana administrasi, hukuman dalam hukum perdata, kemudian hukuman dalam hukum pidana. Hukuman dalam hukum pidana inilah yang disebut dengan pidana. Nah, meskipun pidana itu hanya merupakan salah satu bentuk sanksi di dalam hukum pidana, karena kita menggunakan double track system, ada sanksi berupa pidana, ada sanksi berupa tindakan, yang kedua-duanya dilaksanakan oleh hukum pidana di Indonesia. Kemudian juga ada satu istilah, misalnya yang kurang tepat menggunakan istilah hukuman seumur hidup. Jadi sekali lagi bahwa di dalam hukum pidana, jenis-jenis pidana itu disebutkan dalam pasal 10 KUHP dan juga pasal-pasal yang lain itu layak disebut dengan pidana, bukan hukuman. Begitu juga dengan istilah pengacara. Maka istilah itu kurang tepat karena yang tepat adalah advokat. Kemudian juga ada istilah biasa digunakan peraturan perundang-undangan yang juga disebut dengan perundang-undangan. Maka yang benar adalah peraturan perundang-undangan karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutnya seperti itu. Kemudian juga ada satu istilah yang kadang disebutkan, orang tidak paham menyamakan antara legislasi dengan regulasi. Apa saja tentang aturan disebut dengan regulasi. Padahal menurut saya yang tepat itu pengertian dari regulasi itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga di luar legislatif. Itu disebut dengan regulasi. Sedangkan jika dibuat oleh legislatif maka disebut dengan legislasi. Nah, istilah-istilah itu barangkali perlu kita tinjau apakah memang begitu atau mungkin sesuai dengan pikiran saya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Redaksi judul itu juga tidak menggunakan kata yang istilah atau konsep atau kalimatnya itu multi tafsir. Kemudian yang terakhir itu adalah redaksi judul bukan merupakan jiplakan. Karena saat ini ada beberapa ketentuan khususnya di lingkungan pendidikan tinggi, baik dilakukan oleh mahasiswa maupun dilakukan oleh dosen, itu ada kewajiban untuk terhindar dari plagiarisme. Bahkan sekarang menggunakan plagiarisme checker yang di situ ada toleransi, tetapi toleransinya sangat minim tergantung dari ilmu atau bidang yang ditekuni oleh mahasiswa atau dosen. Nah, kita lanjutkan. Kemudian persyaratan judul yang baik itu bukan hanya tentang redaksi dan substansi, tetapi yang ketiga menurut saya adalah prospek pelaksanaan penelitian. Jadi prospek pelaksanaan penelitian ini penting, karena apa? Sebaik judulnya dari sisi redaksi, atau sebaik apapun judulnya dari sisi substansi, tetapi jika prospek penelitiannya itu tidak ada atau tidak mungkin dilakukan, maka judul itu menjadi tidak layak untuk diteliti. Nah,
Saya membuat satu penjabaran bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti agar judul itu prospektif, yang pertama adalah unsur eksternal peneliti, yaitu jika peneliti sudah mempertimbangkan beberapa faktor, kemudian peneliti memang yakin dapat melakukan penelitian tersebut. Faktor yang patut dipertimbangkan menurut saya itu adalah tentang ketersediaan bahan hukum atau data. Sebagus apapun, kalau ketersediaan bahan hukum atau datanya itu mengkhawatirkan, maka akan lebih bagus apabila tidak dilaksanakan penelitian. Kemudian yang kedua juga ada kesediaan dari responden atau informan untuk memberikan satu jawaban dalam wawancara kita atau memberikan data ketika kita membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ketersediaan responden atau informan yang akan dilakukan observasi. Kemudian yang keempat perlu dipertimbangkan tentang kerahasiaan data. Jadi sebagus judul penelitian apapun, ketika datanya itu ternyata adalah data rahasia, tidak boleh diketahui oleh publik, atau mungkin juga karena data itu merupakan rahasia perusahaan, saya yakin bahwa itu tidak akan pernah kita laksanakan. Karena apa? Karena kita akan gagal melakukan penelitian yang datanya dirahasiakan oleh pemilik data. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan unsurnya adalah unsur yang bersifat internal dari peneliti, yaitu mempertimbangkan tentang kemampuan, ya, kemudian juga tentang rasa aman, kemudian juga tentang sumber daya yang dimiliki. Rasa aman dari peneliti barangkali juga perlu dipertimbangkan, karena untuk melakukan suatu penelitian lapangan itu tidak mudah, ya. Bisa jadi itu kita tidak merasa aman karena apa? Mungkin ada ancaman-ancaman secara fisik maupun psikis dari pemilik data, atau mungkin dari pihak lain yang memungkinkan bahwa kita tidak dapat objektif. Mungkin ada pemaksaan, mungkin ada intimidasi dan sebagainya. Saya pikir jika penelitian-penelitian seperti itu maka akan lebih baik kita tidak laksanakan. Atau mungkin juga ada kekhawatiran bahwa secara secara etis bahwa topik tersebut memang tidak perlu diteliti karena mungkin hasilnya atau prosesnya itu melanggar ketentuan-ketentuan etika. Kalimat nominal. Jadi di dalam judul itu apabila dirumuskan di dalam kalimat nominal, maka hanya memuat tema utama penelitian saja. Misalnya judulnya problematika juridis pemberlakuan ketentuan hukum adat pada subjek hukum bukan anggota masyarakat adat. Jadi ini menunjukkan bahwa yang ingin diteliti itu adalah keberlakuan hukum. Nah, kemudian apabila kita menggunakan kalimat majemuk, yaitu dalam suatu judul itu mencantumkan judul sekaligus subjudul untuk memberikan informasi tambahan yang relevan. Misalnya berkaitan dengan konteks, desain, lokasi, aspek kajian, atau mungkin penjelas yang lain. Nah, jadi misalnya kalau di dalam judul yang disebutkan tadi, kemudian kita tarik menjadi sebuah judul yang majemuk. Contohnya, persyaratan dan proses penentuan sebutan pakar hukum tata negara pada seseorang oleh redaktur pemberitaan televisi. Dalam kurung studi pada bagian pemberitaan televisi lokal di Jawa Timur. Nah, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena apa? Kadangkala kita tidak paham sebenarnya pertimbangan apa yang digunakan oleh pemuat berita itu kemudian untuk menuliskan. Misalnya si A bawahnya ditulis pakar hukum pidana, kemudian si B pakar hukum administrasi, kemudian si C pakar hukum tata negara. Nah, untuk menentukan pakar itu sebenarnya apa? Apakah harus ada kepakarannya atau hanya
berdasarkan pemahaman yang diketahui oleh pembuat. Kalau di dalam bidang akademik yang namanya kepakaran tentu sudah jelas ukurannya. Yang pertama berkaitan dengan penelitian yang ditekuni, kemudian yang kedua adalah ilmu yang ditekuni, yang ketiga adalah artikel yang ditulis, kemudian juga kemampuan dia di dalam membuat karya ilmiah dan temuan-temuan. Baru setelah itu terkumpul, terakumulasi, baru dapat disebut dengan pakar. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berkaitan dengan proses penelitian ini, perlu kita lihat tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah satu judul itu termasuk di dalam konteks pengertian yang deklaratif atau itu dalam konteks yang hanya bersifat informatif. Selain judul dapat dirumuskan dengan kalimat nominal, kemudian ada kalimat majmuk, maka yang ketiga, judul itu dapat juga dirumuskan dalam satu kalimat lengkap yang di dalamnya menyatakan semua unsur sehingga susunan kalimatnya panjang dan di dalamnya sudah menunjukkan tingkat kepastian hasil penelitian. Nah, jadi disinilah pentingnya membuat satu judul. Jadi berdasarkan dua pendapat tersebut, saya mencoba untuk menjabarkan bahwa di dalam formulasi judul itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Judul formulasi dalam kalimat pernyataan yaitu dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang disusun dalam dua kemungkinan bentuk, yaitu yang pertama itu adalah deskriptif, kemudian yang kedua itu adalah deklaratif. Nah, contoh judul yang disusun dalam kalimat deskriptif dituangkan dalam kalimat pernyataan dan biasanya tidak menginformasikan tentang temuan penelitian. Ya, contohnya 1. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam putusan perkara gratifikasi terhadap 41 anggota DPRD Malang Kota tahun 2018 dalam putusan pengadilan nomor ... Nah, kemudian yang kedua, misalkan problematika legalitas penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di jalan bebas hambatan. Nah, judul-judul tersebut, jadi kedua judul tadi itu tidak menunjukkan sama sekali tentang apa yang ditemukan oleh peneliti. Makanya judul tadi hanya cerita mengenai tema. Nah, kemudian orang tidak bisa memahami isi dari sebuah temuan manakala tidak membaca hasilnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah judul yang disusun dalam kalimat deklaratif. Biasanya menginformasikan isi pokok hasil temuan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi tidak menginformasikan, kemudian yang kedua adalah menginformasikan, tapi 1 dan 2 itu dalam satu kategori, yaitu menyusun judul dalam bentuk kalimat pernyataan. Jika kita misalnya bandingkan, maka judul yang menginformasikan itu misalnya 1. Inkonsistensi penalaran hakim dalam pemaknaan asas pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi terhadap 41 anggota DPRD Malang Kota tahun 2018 sebagai penyebab disparitas pemidanaan. Ya, judul ini tentu bisa dipersingkat lagi sepanjang tidak akan menghilangkan kata kuncinya. Yang pertama adalah inkonsistensi, yang kedua adalah disparitas pemidanaan. Artinya jika satu judul itu dirumuskan, maka orang yang baca sudah paham bahwa inkonsistensi di dalam pemikiran itu dapat mengakibatkan disparitas pemidanaan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi, maka perlu membaca hasil penelitian. Nah, kemudian yang kedua, contohnya adalah rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah
dalam perkara pelanggaran lalu lintas di jalan bebas hambatan ditinjau dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya itu orang nggak usah baca isinya, tapi sudah tahu bahwa isinya rekaman CCTV adalah satu alat bukti yang sah di dalam sistem peradilan pidana. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau yang pertama tadi, satu judul dirumuskan dalam kalimat pernyataan, maka yang kedua ini adalah judul diformulasikan di dalam kalimat pertanyaan. Biasanya judul ini banyak digunakan untuk memancing atau untuk menggairahkan pada pembaca yang penasaran dengan judul itu. Tetapi berkaitan dengan penelitian-penelitian ilmiah barangkali perlu dipikirkan lagi apakah tepat kita menggunakan formulasi judul di dalam kalimat pertanyaan. Contoh judulnya misalkan, apakah disparitas pemidanaan disebabkan oleh inkonsistensi hakim di dalam pemaknaan asas pembalikan beban pembuktian dalam mengadili perkara gratifikasi 41 anggota DPRD Malang Kota. Nah, inilah. Kemudian juga, bisakah rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di jalan bebas hambatan? Nah, jadi inilah satu susunan-susunan yang di dalam pembuatan satu judul itu bervariasi. Saya secara pribadi, saya berpikir bahwa judul di dalam satu penelitian hukum akan lebih baik apabila dirumuskan di dalam satu kalimat pernyataan yang berkategori lengkap. Nah, jika kita menggunakan judul itu yang bersifat lengkap, maka keuntungan yang pertama dari sisi keterbacaan tentu akan memberikan informasi. Kemudian yang kedua, apabila kita menggunakan judul yang lengkap, maka kata kunci yang kita tulis di dalam satu artikel misalnya, atau satu laporan hasil penelitian misalnya, itu jumlahnya akan lebih banyak. Ketika jumlahnya lebih banyak, kemudian kita masukkan di dalam satu sistem seleksi di program internet, atau mungkin juga di YouTube, atau mungkin di tempat yang lain, maka kemungkinan akan dibaca orang itu akan besar. Karena apa? Karena kita bisa membuat jumlah kata kunci yang banyak. Kemudian jika kata kunci yang banyak, maka besar kemungkinannya kita akan memperoleh rating karena sering banyak dibaca dan juga dirujuk. Oke, kita lanjutkan tentang penggunaan kalimat majemuk di dalam satu judul penelitian. Bisa jadi kalimat majemuk ini digunakan di dalam penyusunan judul penelitian, yaitu misalkan untuk menggambarkan keterbatasan penelitian, sehingga pembaca memahami fokus penelitian yang diinginkan oleh peneliti secara proporsional. Contohnya, judul penelitian, urgensi penerbitan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pemisahan tempat pembinaan anak. Titik 2, upaya pencegahan prisonisasi anak berdasarkan kajian penologi modern. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang dipentingkan itu adalah pada persoalan bagaimana cara untuk menghindarkan prisonisasi. Kemudian peneliti mempunyai satu ide, yaitu adanya satu perubahan atau penerbitan peraturan yang baru berkaitan dengan penataan pembinaan anak di dalam lembaga khusus pendidikan anak. Kalau dulu disebut dengan lapas anak, sekarang disebut atau disingkat dengan LPKA, Lembaga Khusus Pendidikan Anak. Nah, kemudian di dalam praktek seringkali juga lokasi penelitian itu disebutkan di dalam judul. Ya, tentu ini adalah pada penelitian-penelitian hukum yang non-doktrinal. Menurut saya, sepanjang penulisan lokasi tersebut itu tidak menjadikan judul terlalu panjang, yang mengakibatkan pembaca itu bosan, menjadikan judul itu tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sponsor atau ditentukan oleh dosen pembimbing atau fakultas, maka boleh saja dimasukkan di
judul. Meskipun nanti akhirnya di metode penelitian itu juga ada lokasi penelitian. Salah satu keunggulannya adalah apabila lokasi dimasukkan, itu orang yang akan membaca secara otomatis akan berpikir, oh ini berbeda dengan yang lain. Meskipun judulnya itu hampir sama, tetapi kalau lokasinya itu berbeda, maka di dalam konteks penelitian hukum itu tentu akan berbeda juga hasilnya. Karena apa? Karena subjek, responden, dan juga narasumber serta informan yang diteliti itu adalah orang yang berbeda. Nah, jadi ini berkaitan dengan strategi bagaimana agar di dalam satu proses penelitian itu tidak terlalu banyak terjadi suatu duplikasi judul dengan cara memberikan lokasi penelitian. Nah, dengan demikian dapat kita pahami yang pertama bahwa judul penelitian itu adalah penting karena berkaitan dengan diri peneliti, yaitu sebagai pengarah di dalam penelitian. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan pembaca, yaitu mengandung ketertarikan untuk membaca. Yang ketiga adalah pada sponsor. Manfaatnya apa? Untuk meyakinkan sponsor agar penelitian ini dibiayai. Kemudian juga berkaitan dengan macam-macam judul yang saya sebutkan tadi, maka menurut saya judul penelitian di dalam penelitian hukum ini lebih baik menggunakan kalimat yang bersifat informatif dan lengkap, yaitu tersusun dalam suatu kalimat yang menunjukkan persoalan sekaligus penyelesaian. Kemudian yang ketiga, yang paling penting bahwa untuk merumuskan judul yang baik itu harus diketahui tentang bahasa-bahasa ilmiah di bidang hukum dan juga bahasa Indonesia hukum, agar semuanya, strukturnya, substansinya, formulasinya, dan juga tata tulisnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan baik oleh institusi maupun lembaga sponsor. Alhamdulillah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu lagi dalam tayangan berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyusun latar belakang dalam suatu penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.